beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman. Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman. Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya, kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata, untuk menjadi profil yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya.
Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk mulai dari hal kecil. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya, kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, bahagia. Selamat siang, hari ini kembali lagi di program Semanggi Surabaya. Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Teman-teman, sahabat guru yang luar biasa, pada siang ini kami ditemani ada 3 narasumber akan berbincang-bincang lebih jauh lagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di episode yang kemarin, yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa latar belakang Ki Hajar Dewantara, baik itu keluarga, baik itu pendidikan, dan juga pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa sekali terkait dengan menghamba kepada anak. Kita akan bahas lebih dalam lagi, kita akan ulik lebih dalam lagi dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan dengan saya sebagai host di sini dengan Ibu Suharti SPD dari TK Unggulan An-Nur, dan tentunya Bu Siwalan Bekedondong. Yuk kenalan dong dengan 3 narasumber kita. Baik, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Ari ya. Ya, Lebih betul. sapaannya Bu Ari. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat guru semuanya. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Ananda Kiki Primasari. Saya saat ini bekerja di SMP Negeri 43 Surabaya. Salam sehat, salam semangat semuanya. Ya, betul. Terima kasih Bu Kiki. Sama-sama. Berikutnya dengan narasumber yang kita yang ganteng, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ari. Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Warto. Saya berasal dari SMPK Stella Maris Surabaya. Selamat siang, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih Pak Yo, sehat-sehat semuanya. Yeah. Dan yang terakhir, ya Ibu kita yang cantik, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Mulik Kholilah dari SMP Hadijah Surabaya. Salam dan bahagia. Baik, kita sudah perkenalan ya teman-teman semuanya. Kita sudah kenal dengan para pemateri yang luar biasa hari ini. Nah, hari ini tuh kita akan berbincang-bincang tentang kelanjutan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di podcast kita yang pertama, kita ada sedikit kata yang agak membekas di hati ya, adalah menghamba kepada anak. Apa itu menghamba kepada anak? Akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang mungkin dari Bu Nanda. Bu Nanda, dari filosofi KHD, menurut Bu Nanda, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan sampai sekarang itu yang seperti apa ya Bu Nanda? Baik, banyak sekali ya Bu Ari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan saat ini. Seperti misalnya ada istilah-istilah tentang perbedaan pengajaran dan pendidikan. Yeah. Nah, ini menarik sekali karena
pendidikan kita saat ini Mm-mm. gitu mungkin masih agak sedikit rancu dengan perbedaan apa itu pendidikan dan apa itu pengajaran. Iya. Padahal kalau kita mengacu kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu lebih luas Jadi ada sifatnya. perbedaannya ya, Bu? Ya? Iya, betul sekali. Sedangkan pengajaran itu adalah sebagian kecil di dalam sebuah pendidikan. Jadi kalau pengajaran itu guru mentransferkan informasi atau pengetahuan, sedangkan kalau di pendidikan di Ki Hajar Dewantara itu ada sistem among di situ. Betul sekali. Ada Jadi kata lagi, baru lagi, seperti among. itu, sistem among. Jadi kita menuntun di situ ada istilah menuntun di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu guru itu diibaratkan sebagai petani, ya. Petani. Nah, ini menarik Iya. sekali teman-teman. Guru diibaratkan sebagai petani. Petani itu tugasnya adalah membesarkan sebuah benih, sebuah Iya, bibit, betul. ya. Kan menanam ya petani Betul itu ya. sekali. Para peserta didik atau para anak itu diibaratkan sebagai sebuah benih yang siap disemai di sebuah ladang. Nah, kalau ladangnya guru adalah sekolah. Iya. Nah, baik buruknya benih itu tumbuh bergantung kepada kualitas ladang yang dimiliki oleh sekolah itu. Seperti kalau saya ibaratkan dalam ladang ya, pengairan harus bagus, lalu pencahayaan harus bagus, pupuk juga harus bagus, Bebas dari hama dan betul ya. sebagainya. Nah, itulah tugas pendidik untuk menyiapkan ladang yang bagus. Nah, tidak peduli bibit itu berkualitas baik atau tidak. Semua bergantung terhadap ladang tersebut yang disiapkan oleh pendidik. Itu pemikiran-pemikiran KHD yang sudah dicetuskan dari dulu dan masih relevan digunakan di dalam pendidikan saat ini. Lalu berikutnya, KHD juga menyebutkan adanya istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi itu, Bu, ya? Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah dua hal yang melekat di dalam peserta didik atau di dalam anak. Anak itu tidak bisa lepas dari kodrat alamnya, yang artinya anak itu dari lahir sudah membawa berbagai potensi yang dia miliki dan yang harus ditangkap oleh pendidik untuk dikembangkan secara optimal. Sedangkan kodrat zaman itu adalah kita sebagai pendidik juga harus melihat anak ini berkembang di zaman apa, sehingga kita tidak bisa lepas begitu saja ya dalam merancang sebuah pembelajaran. Kita harus menyesuaikan dengan zaman yang sedang dihadapi atau diikuti oleh anak ini. Betul. Apabila kita sebagai pendidik tidak bisa menerapkan kedua kodrat ini, apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah akan terjadi gesekan-gesekan dalam dunia pendidikan. Kita akan membandingkan anak zaman dulu itu begini-begini, anak zaman sekarang begini-begini. Nah, karena memang seringkali kita masih melupakan adanya kodrat alam dan kodrat zaman di dalam sebuah pembelajaran itu. Lalu yang terakhir, KHD juga tidak melupakan budi pekerti, Bapak Ibu semua. Budi pekerti di sini yang dimaksudkan adalah akhlak, ya, yang kita terjemahkan dalam pendidikan karakter, dan itu berakar dari filosofinya KHD. Jadi dari semua yang saya paparkan, itu merupakan pemikiran-pemikiran KHD yang masih sangat relevan digunakan di dalam dunia pendidikan saat ini. Begitu Bu Ari, yang bisa saya sampaikan mengenai relevansi pemikiran KHD yang masih bisa digunakan saat ini. Baik, terima kasih Bu Nanda. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi ada namanya perbedaan pendidikan dan pengajaran, ada juga menuntun, dan memang seorang guru dituntut untuk bukan hanya memberikan pelajaran, tapi hanya menuntun, dan juga ada filosofi guru adalah sebagai petani. Betul sekali. Dan juga yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Betul. Itu yang paling sangat penting bagi anak-anak untuk berlangsungan akhlaknya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan misi dari pendidikan KHD. Jadi nanti saya akan tanyakan ke Pak Yo dari yang Bu Nanda tadi sampaikan terkait pemikiran-pemikiran tadi yang relevan. Apa misi dari
Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan kita saat ini? Baik, Ki Hajar Dewantara mempunyai misi ya untuk pendidikan di Indonesia. Ada 2 misi, Bu. Ya. Yang satu adalah merubah paradigma. Kemudian yang kedua adalah berpihak pada murid. Baik. Ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang apa itu merubah paradigma. Ki Hajar Dewantara Baik, Pak. itu sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang sudah kita kenal, Iya. berpendapat bahwa dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pendidikan ini harus merata, menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa Ki Hajar Dewantara, Masa penjajahan dulu ya, Pak, penjajahan ya? dahulu, itu kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak bebas untuk mendapatkan pengajaran atau mendapat pendidikan. Ya, karena Ki Hajar Dewantara ini seorang ningrat, maka beliau juga bisa mengenyam pendidikan dan mendapatkan pendidikan selayaknya teman-temannya yang kalau stratanya sih menengah ya, menengah ke atas begitu ya. Kalau yang ke bawah begitu kan tidak mendapatkan pengajaran pendidikan yang baik atau layak begitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Tahan dulu. Saat ini sebelum dilanjutkan penjelasan oleh Pak Iyo, mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom chat. Monggo teman-teman yang ada di rumah yang sedang berzoom bersama kita, silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ditulis di kolom chat. Dan jangan lupa untuk mengisi juga daftar hadir yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, Semanggi Surabaya. Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Tahun. Ayah ibu mengajarkan kami mandiri sejak bangun tidur. Mandi, pakai baju sekolah, makan pagi bersama, sampai saya sekolah daring dulu ya. Wah, bermain bersama keluarga sangat mengasihkan. Nah, pinter. Tapi kalau main di luar rumah, gunakan masker ya. Habis bermain, jangan lupa bersih-bersih ya. Ya kan ya? Dong anak pintar. Meski masih kecil, kita juga bisa bantu orang tua. Rapikan mainan. Mencuci sepeda sendiri. Kasihan, Dok. Ayah ibu bangga bila kita mandiri. Saya Bagas 8 tahun dan ini Sekar 5 tahun. Ayah ibu mengajarkan kami mandiri sejak bangun tidur. Mandi, pakai baju sekolah, makan pagi bersama, sampai saya sekolah daring dulu ya. Wah, bermain bersama keluarga sangat mengasihkan. Nah, pinter. Ya, habis bermain jangan lupa bersih-bersih ya. Ya kan ya? Dong anak pintar. Meski masih kecil, kita juga bisa bantu orang tua. Rapikan mainan. Mencuci sepeda sendiri. Kasihan, Dok. Ayah ibu bangga bila kita mandiri. Saya Bagas 8 tahun dan ini Sekar 5 tahun. Ayah ibu mengajarkan kami mandiri
Sejak bangun tidur, mandi, pakai baju sekolah, makan pagi bersama, sampai saya sekolah daring dulu ya. Wah, bermain bersama keluarga sangat mengasihkan. Nah, pinter. Tapi kalau main di luar rumah, gunakan masker ya. Habis bermain, jangan lupa bersih-bersih ya. Ya kan ya? Kamu anak pintar. Meski masih kecil, kita juga bisa bantu orang tua. Rapikan mainan. Mencuci sepeda sendiri. Kasihan, Bu. Ayah ibu bangga jika kita mandiri. Saya Bagas 8 tahun. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menetapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus Baik, kembali lagi di podcast Semanggi. Semanggi, semangat berbagi, Surabaya. Baik, teman-teman, sahabat yang luar biasa, kembali lagi dengan Pak Ayu tadi ya, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang perubahan paradigma, yang akan dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ya Pak ya, untuk pendidikan kita. Monggo, silakan Pak. Pertama tadi saya menyampaikan bahwa ada kesenjangan pendidikan di zamannya Ki Hajar Dewantara antara rakyat biasa dengan ningrat ya, ningrat, bahwa yang bisa sekolah itu adalah golongan ningrat atau yang mungkin punya pangkat begitu ya. Nah, pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sekolah taman siswa. Ya, yang bertujuan bahwa semua kalangan, baik itu rakyat jelata, ningrat, dan semuanya saja, itu bisa masuk di sekolah tersebut. Nah, itu akan mengikis kesenjangan-kesenjangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara pada masa itu. Karena itu, dengan berdirinya sekolah itu, Ki Hajar Dewantara ini ingin bersatu dengan rakyatnya. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang ningrat ya. Betul. Nah, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, gitu ya, yang namanya asli. Kemudian akan melepaskan gelarnya Raden Mas itu menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah ingin lebih dekat dengan rakyat. Nah, semua kalangan yang ada di situ bisa masuk di sekolah tersebut. Oleh karena itu, dengan sekolah atau berdirinya sekolah tersebut, Ki Hajar Dewantara berpikir dan berkeinginan untuk memajukan bangsa Indonesia ini lebih maju dan merata dalam dunia pendidikannya. Itu paradigma yang akan diubah oleh Ki Hajar Dewantara, dan sampai saat ini kita juga bisa merasakan itu. Ya kan, tidak ada kesenjangan. Mana itu anak yang mungkin kalau sekarang itu ada yang kayak, mohon maaf ya, ini ada yang levelnya mungkin high class, kemudian ada low ya. Kemudian kita bersama-sama bisa menikmati pendidikan. Nah, itu berkat jasa-jasanya Ki Hajar Dewantara. Baik, tahan dulu teman-teman, sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, silahkan yang mau menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang gundah gulana di hati, silakan ditulis di chat ya. Jangan lupa di chat untuk ke everyone ya teman-teman. Baik, itu. Oke.
Pak Yo, tadi itu disampaikan bahwa memang pendidikan itu untuk semua ya Pak Yo. Iya, betul. Kalau tidak salah tuh saya baca kemarin bahwa memang ada satu apa namanya sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Baik. namanya Taman Taman Siswa. Siswa. Iya Betul, betul ya, Taman Taman Siswa Siswa. sebagai tonggak perubahan paradigma. Ya, Iya. yang tadi saya sudah jelaskan Mm-mm. bahwa tadi ada kesenjangan ya Mm-mm. antara kalangan elit atau mungkin Mm-mm. high class, Mm-mm. kemudian itu semuanya bisa bersekolah di situ. Iya, Itu betul. adalah sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Jadi memang Taman Siswa adalah sebagai tonggak sejarah bahwa semua kalangan itu berhak Bisa untuk mendapatkan pendidikan. pendidikan. Ya. Mungkin ada strategi ya Pak Yu yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ya Pak Yu ya. Iya, baik. Ada 4 strategi pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah proses budaya agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membentuk watak berjiwa nasional, namun terbuka perkembangan internasional. Yang ketiga, membangun pribadi siswa agar berjiwa pioner, yaitu atau pelopor. Dan yang terakhir, mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat siswa. Dan seperti kita ketahui pada saat ini kita juga berusaha ya Bu untuk mendidik seperti ini. Ya, strategi pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa waktu itu, kita sebagai pendidik pada zaman sekarang ini juga memiliki strategi seperti itu. Bagaimana sih mengusahakan anak-anak ini, apalagi pada saat ini mendidik anak sesuai dengan karakter yang ada di Indonesia itu kan dibutuhkan sekali. Perkembangan zaman, kemudian pengaruh dunia luar itu mungkin anak-anak zaman sekarang sudah mengindahkan atau lupa begitu. Maka kita sebagai pendidik itu siap untuk melakukan bagaimana caranya anak-anak kita itu berkarakter sesuai dengan adat dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Baik Pak, berarti dari strategi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sampai sekarang kita sebagai pendidik itu tetap melakukan ya Pak ya, bahwa dalam pembelajaran itu mereka harus merasa merdeka, mereka juga harus menjadi seorang pelopor, dan juga menggali potensi dan bakat si anak ya. Dan menjadi pemimpin atau pioner itu Bu. Iya, betul Pak. Iya. Seperti program guru penggerak kita ya Pak ya. Jadi memang guru itu harus memang benar-benar menggali potensi dan bakat anak-anak. Baik, teman-teman, saya ingatkan kembali jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat yang sudah disediakan. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di Zoom. Baik, selanjutnya kita akan membahas, tadi sudah kita bahas tentang diferensiasi ya, bukan ya teman? Relevansi, baik, iya. Kemudian paradigma juga, dan satu lagi ini ada yang berpihak sama murid. Iya, berpihak kepada murid. Jadi teman-teman, jika ingin tahu apa itu berpihak kepada murid, nah, kita akan bahas dengan narasumber kita yang satunya lagi ya. Kira-kira nanti saya akan tanya kepada Bu Muli. Baik, menurut Bu Muli, bagaimana berpihak itu kepada murid itu yang seperti apa ya Bu Muli? Apa maksudnya ya Bu Muli? Iya, terima kasih. Nah, di sini menarik sekali ya dari perbincangan teman-teman dari narasumber pertama, kedua itu sangat-sangat menarik sekali. Jadi saya bisa menarik kesimpulan jadi terkait konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sendiri pada dasarnya itu adalah menuntun. Gitu. Jadi pengertian pendidikan itu sendiri adalah menuntun kodrat alam dari anak itu sendiri untuk mendapatkan kebahagiaannya dan juga keselamatannya dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, seperti itu. Sehingga di sini perlu kita ketahui bahwa pendidikan ataupun pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Kita menilik lagi filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, memang pendidikan itu kita mulai dari lingkungan keluarga. Nah, di mana keluarga itu adalah lingkungan yang paling kecil.
Nah, kemudian sama seperti pada dahulu itu ada Taman Indria. Nah, di sana itu menggunakan konsep pendidikan dengan Trino namanya. Trino. Betul. Ada ungkapan Trino. Iya. Yang pertama itu adalah nonton. Nonton. Iya. Yang pertama nonton. Betul. Nonton itu berarti aspek kognitifnya. Jadi anak-anak itu bisa dengan belajar dengan apa? Melihat, betul. Kemudian konsep dasar pendidikan yang kedua itu adalah niteni. Kalau bahasa Jawanya itu niteni. Niteni itu mengingat. Betul. Kemudian konsep dasar yang ketiga itu adalah niroke. Begitu nggih. Niroke itu adalah aspek psikomotor nggih. Jadi itu tingkat psikomotornya atau perlakuannya atau kelakuannya. Nah, di sini dari taman indria kita bergeser lagi ke taman muda atau taman dewasa. Nah, konsep dasar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sendiri ini ada sedikit perubahan. Begitu, karena dari yang awalnya Trino itu menjadi ngerti, ngeroso, dan juga ngelakoni. Baik, Bu Muli. Tahan dulu untuk penjelasan selanjutnya, Bu Muli ya. Nanti saya ingatkan kembali, berkali-kali saya tidak akan lupa mengingatkan bahwa monggo silahkan teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan untuk mengisi di kolom chat, dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan, di link yang sudah disediakan. Baik teman-teman semua, kita berada di acara Semanggi. Semangat bagi Surabaya. Selamat Hari Pahlawan. Terima kasih, Pak. Masker, masker. Masker. Masker, masker. Hei, kamu nggak sekolah? Aku sekolah online sambil jalan masker. Kamu mau beli? Ini buat kamu. Kamu sekolah online di sini aja. Terima kasih. Nama aku Fajar. Aku Hiro. Selamat Hari Pahlawan. Terima kasih, Ma. Masker, masker. Masker. Masker, masker. Hei, kamu nggak sekolah? Aku sekolah online sambil jalan masker. Kamu mau beli? Ini buat kamu. Kamu sekolah online di sini aja. Terima kasih. Nama aku Fajar. Aku Hiro. Ih, lucu banget nih maskernya nih. Ih, lucu banget nih maskernya nih. Woi, hari gini masih ngebully aja. Kabur. Pakai masker ini aja. Aku nggak ada uang. Gratis karena kamu sudah baik sama aku. Terima kasih, sama-sama. Janji ya, kalian gak bakal ngebully lagi. Ya, Kak. Dek, Ya, gimana? Udah lengkap semua? ini udah kok, ini udah. Yaudah nih, minta tolong bawain mobil ya.
Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Mana yuk? Ayo. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Kasih banyak ya Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Nek, ya, gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain mobil ya. Iya. Baik, kembali lagi di podcast Semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya, semanggi, semangat berbagi Surabaya. Baik, teman-teman, sahabat yang luar biasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yo, Bu Nanda, dan juga Bu Muli bahwa memang pemikiran dari filosofi KHD itu memang benar-benar sangat luar biasa, bagaimana cara kita sebagai guru untuk membelajarkan anak, menuntun, bahwa tadi ada taman siswa sebagai tonggak perubahan paradigma, dan juga ada Trino yang tadi yang disampaikan oleh Bu Muli, yang tadi ada nonton, niteni, dan oke. Tadi juga ada satu lagi mungkin pembelajaran diferensiasi yang bisa dipelajarkan untuk anak-anak kita. Monggo Bu Muli bisa dilanjutkan kembali tentang tadi taman mudanya. Oke, terima kasih. Nah, tadi saya melanjutkan, Ge. Jadi ada konsep pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara di taman muda maupun taman dewasa itu adalah yang pertama pasti ngerti. Jadi sebagai pendidik itu harus memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuannya kepada anak-anak. Kemudian yang kedua itu adalah ngeroso, jadi harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan rasa yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian pastinya harus ngelakoni, jadi itu harus dilakukan dari apa yang sudah diperoleh, ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh, diimplementasikan dalam lingkungan dan masyarakatnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga pernah membaca begitu ya, bukunya Ki Hajar Dewantara dalam buku satunya yaitu di pendidikan. Nah, di situ ditulis bahwa pembelajaran itu adalah harus memberikan atau memberi sebuah ilmu pengetahuan dengan akal, kemudian bisa memahami dengan perasaan dan juga melakukan dalam masyarakat seperti itu. Jadi sangat-sangat relevan saya kira untuk diimplementasikan saat ini begitu. Itu aja sih. Nah, saya tadi menambahkan ya, dari apa yang disampaikan oleh Bu Nanda terkait menuntun. Jadi seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Saya juga teringat kembali gitu ya, ketika di sekolah sama seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu guru itu adalah petani, kemudian anak-anak itu adalah sebagai benih-benihnya. Nah, di sini ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, salah satunya itu adalah contoh dan juga pembiasaan. Begitu. Jadi sebagai seorang pendidik itu harus memberi contoh dan menjadi teladan yang baik pastinya, menjadi role model untuk anak-anak seperti itu, dan juga pembiasaan. Jadi dengan pembiasaan itu nantinya akan dapat membentuk karakter peserta didik itu sendiri. Begitu, Mbak. Jadi memang sebagai seorang guru yang yang diibaratkan sebagai seorang petani, di situ kan memang dalam lingkungan itu ada lingkungan belajar sekolah ya, juga guru sebagai role model, sebagai contoh untuk anak-anak sebagai panutan bagi mereka untuk menyerap semua apa yang mereka dapat di sekolah. Baik. Teman-teman semua diingatkan kembali untuk menuliskan daftar pertanyaan di kolom chat dan juga di YouTube. Monggo silahkan nanti bisa dituliskan di situ, dan jangan lupa link daftar hadir juga diisi. Baik, teman-teman sahabat yang luar biasa,
kita sudah berbicara banyak ya Bunda ya. Iya. Tentang apa tadi? Tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut teman-teman, apakah itu memang relevan dengan apa yang kita lakukan saat ini ya? Iya, menurut kami memang relevan dan lagi dalam filosofi KHD itu muncul beberapa gagasan-gagasan yang luar biasa yang bisa kita gunakan saat ini. Seperti misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sangat menarik sekali. Mungkin baru bagi kita ya. Iya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan berangkat dari filosofinya KHD ya, di mana yang berpihak kepada murid, berpihak kepada anak. Jadi diferensiasi itu kalau secara makna kan membedakan ya, membedakan, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya anak-anak. Jadi apabila kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, satu itu akan memudahkan kita sebagai pendidik, ya, karena kita bisa melakukan klasifikasi, pemetaan kelas terhadap mana anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dan mana anak-anak yang butuh dituntun lebih intensif lagi, seperti itu. Nah, ini semua berangkat dari filosofinya KHD. Balik lagi ya, dari tadi petani kan menuntun ya, mengembangkan benih-benih. Sedangkan benih-benih itu kan ada yang baik, ada juga kurang baik, sesuai karakternya masing-masing berarti ya. Tidak hanya menguntungkan bagi Bapak Ibu guru, tetapi anak juga sebagai siswa juga diuntungkan, ya kan? Betul. Karena kita sebagai pendidik itu sudah melihat, mengetahui karakter siswa masing-masing. Betul. Gaya belajar masing-masing ya, Bapak ya. Betul. Itu kan kalau seandainya kita mengetahui, maka siswa sesuai dengan gayanya belajar akan terus berkembang dan berkembang dengan baik. Gitu. Dan ini Bu Ari, saya membaca setiap kali Bapak KHD membuat sebuah sekolah selalu dinamai taman. Nah, itu berarti memiliki makna bahwa kalau kita berada di taman, kita bahagia. Artinya apa? Artinya pendidikan itu harus bahagia. Kalau menurut KHD, betul kan? Seperti yang disampaikan Bu Muli tadi, ada Taman Indria, ada Taman Muda. Jadi mungkin Bapak KHD ingin membawa nuansa taman yang menyenangkan, yang nyaman di dalam sebuah pembelajaran, dan itu yang diinginkan oleh Bapak KHD. Jadi mudah-mudahan dengan kita yang sudah mendalami filosofi KHD ini, kita bisa lebih membuat pendidikan itu lebih bahagia, lebih enjoy, dan lebih menyenangkan. Sehingga tidak ada lagi tuh anak-anak yang bersorak-sorai ketika sekolahnya libur. Jadi kalau bisa anak itu merasa kehilangan ketika mungkin gurunya tidak masuk atau mungkin sekolahnya libur. Guru yang dirindukan seperti itu. Gitu Bu Ari. Sepertinya seru ya Bu tentang pembelajaran diferensiasi. Tapi mungkin jangan lupa nanti insya Allah nanti di podcast berikutnya kita akan membahas diferensiasi lebih dalam lagi. Sekarang yang terakhir ini, mengapa ya Bapak Ki Hajar Dewantara itu dijadikan Bapak Pendidikan kita? Monggo dari Pak Yu dulu. Oke. Baik, kita tahu Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa ya? Kita sudah mengenal waktu kita sekolah ya. Itu siapa ya Bapak Pendidikan Nasional kita? Pak Ki Hajar Dewantara. Iya, betul. Ya. Alasannya Pak? Mungkin saya memberikan satu alasan, kemudian mungkin teman-teman bisa menambahi ya. Yang pertama itu Bapak Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sekolah nasional pertama kali pada tanggal 2 Juli 1922 ya. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, tidak melihat bahwa itu untuk sekolah orang ningrat atau mungkin untuk anak yang kurang mampu, tetapi ini untuk semua kalangan. Ya, sekolah yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu jasa-jasa inilah mungkin yang dianggap sebagai memberikan penghargaan kepada Ki Hajar Dewantara. Itu salah satunya. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan begitu ya. Ada yang menambahkan? Baik, selain itu kita juga tidak bisa lupa teman-teman mengenai perjuangan Ki Hajar Dewantara, ya, yang selalu mendampingi para founding fathers kita ya, sebelum Indonesia maupun setelah mencapai kemerdekaannya ya.
tercatat di bukunya Ki Hajar Dewantara itu beliau juga pernah menjadi anggota ya, menjadi anggota 4 serangkai dengan Bung Karno dan Bung Hatta ya. Karena memang Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan itu adalah fondasi utama dalam mendirikan sebuah negara. Tidak mungkin negara itu maju apabila pendidikannya juga tidak diperhatikan. Sehingga di sini Bapak KHD sangat berperan sekali dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Dan lika-liku KHD dalam memperjuangkan pendidikan juga sangat berat ya. Kita ketahui beliau pernah diasingkan oleh Belanda karena kecerdasan beliau yang mengancam penjajahan saat itu, karena memang tujuan Belanda kan membodohi masyarakat Indonesia ya dengan politik kolonialnya, diskriminasi seperti yang disampaikan Pak Jo tadi, bahwa pendidikan itu hanya untuk kalangan menengah ke atas. Nah, Ki Hajar Dewantara ini dianggap sebagai sosok yang mengancam oleh Belanda, makanya sering diasingkan, sering mendapat ancaman dan sebagainya. Namun beliau tetap kokoh, tetap kekeh dan berjuang bersama para pejuang-pejuang Indonesia. Jadi beliau memperkuat pilar kemerdekaan di segi bidang pendidikan. Jadi saya rasa sangat pantas sekali apabila beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi? Iya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya. Saya teringat tentang apa yang sudah saya lihat pada saat pendidikan program guru penggerak ini terkait pendidikan pada saat kolonial Belanda waktu itu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Nanda. Begitu terharu sekali melihat perjuangan beliau begitu ya. Nah, dengan perjuangan yang seperti ini, kemudian selain dari ilmu pendidikan di bidang pendidikan itu sendiri, Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga ternyata itu adalah pejuang kemerdekaan RI. Jadi saya rasa sangat-sangat pantas betul untuk mendapatkan penghargaan ini. Seperti itu. Baik, teman-teman, memang ya Bapak Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya sangat luar biasa, dengan filosofinya memang benar-benar merubah pendidikan kita dan memang sangat-sangat pantas untuk dijadikan Bapak Pendidikan Nasional kita. Teman-teman semua, setelah kita berbincang-bincang kali ini, jangan lupa tadi untuk yang bertanya silahkan untuk menuliskan di kolom chat ataupun di YouTube, dan juga setelah ini kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Semanggi Surabaya. Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Beta punya cerita seru tentang ini. Cerita apa? Ternyata soto kudus ini pakai daging kerbau. Coba saya browsing. Oh iya ya? Karena sapi adalah hewan suci umat Hindu. Dan dulu banyak tinggal di sana. Oh, sweet banget. Apaan sih? Ini ya, makanan ini tuh berasal dari kisah cinta dua budaya di masa lalu. Kerennya lagi tahu nggak? Lumpia Semarang udah diakui oleh UNESCO loh. Udah. Yang pasti semua makanan kita enak-enak kok. Aku pernah baca di survei tahun 2017, kalau gado-gado itu menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Kalau nggak percaya, coba kamu searching. Oh iya ya, lidah aku global banget kan. Dari sepiring makanan, tercipta kearifan negeri. Cintai agar tetap lestari dan bangga mewarisi. Dari kita untuk dunia. Hai Ma. Hai anak Mama udah pulang. Ma, tahu nggak sih? Aku kepilih jadi tim basket di sekolah loh. Wah, bagus dong. Mama ngapain sih? Aku dapat tiket gratis loh buat kita bertiga. Nara, bajunya masih berantakan lagi. Nara, kita harus gimana, Pak?
konten nih. Posting. Bocor, Bang. Perasaan tadi jualan cilor. Bang. Kucingnya salah apa, Bang? Lagi viral nih. Gara-gara saya nih. Heran, demi konten kami jadi korban. Hati-hati, kekerasan bisa menular lewat media sosial. Mulai sekarang pikirin sebelum posting. Meong, tidak ada kucing terluka selama pembuatan iklan ini. Konten nih. Posting. Bocor, Bang. Perasaan tadi jualan cilor. Bang. Kucingnya salah apa, Bang? Lagi viral nih. Gara-gara saya nih. Heran, demi konten kami jadi korban. Hati-hati, kekerasan bisa menular lewat media sosial. Mulai sekarang pikirin sebelum posting. Meong, tidak ada kucing terluka selama pembuatan iklan ini. Baik, kembali lagi di Semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya, Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Baik, tiba saatnya di sesi menjawab pertanyaan ya teman-teman. Tadi sudah ada beberapa chat yang masuk tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan akan dijawab oleh narasumber kami. Baik, tadi pertanyaan yang pertama ya tentang bagaimana faktor eksternal dan internal yang berpengaruh kepada anak-anak terkait dengan filosofi KHD. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Nanda. Baik, terima kasih Bu Ari. Pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang faktor eksternal internal itu pasti ada dan tidak bisa kita hindari. Seperti kita berkiblat di dalam relevansi pemikiran KHD yang menyatakan bahwa guru itu adalah petani dan anak-anak diibaratkan sebagai benih yang siap disemai di ladang, maka pasti ada hal-hal yang akan mempengaruhi. Ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Ari, ada hama, ada apa dan sebagainya. Kita ibaratkan saja faktor eksternal negatif ini hama yang mengganggu tumbuh kembang anak-anak di dalam ladang pendidikan. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Yang pertama, kita jangan melupakan tentang kodrat zaman ya, yang harus kita ikuti perubahannya dan kita terima. Kita tidak boleh menolak adanya perubahan-perubahan pergeseran zaman itu. Lalu yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi dan kita memahami zaman apa yang berkembang dan membersamai peserta didik kita, mungkin kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak seperti tadi yang disampaikan Ibu Mulik ya. Ada nonton ya, karena anak-anak itu melihat, kita memberikan contoh, pembiasaan, bahkan kita bisa mengembangkan budaya-budaya positif di dalam sebuah sekolah ya. Ada seperti pembiasaan literasi, mungkin ada pembiasaan sholat duha bersama atau doa bersama. Ya, pembiasaan-pembiasaan itu bisa kita lakukan untuk mencegah faktor eksternal negatif yang masuk di dalam ladang pendidikan kita. Dan jangan lupa kawan-kawan semuanya, sahabat guru semuanya, tripusat pendidikan itu tidak hanya ada di sekolah, tetapi penguatan di keluarga juga lebih utama, lebih penting. Nah, sehingga peran kolaborasi antara orang tua dan juga guru itu sangat menentukan bagaimana ketahanan peserta didik dalam menangkal faktor eksternal yang negatif. Jika kolaborasi itu baik,
ya. Orang tua peka terhadap pendidikan anaknya, guru juga saling menjalin kolaborasi. Saya rasa sebesar apapun faktor eksternal yang mengancam, tidak akan mempengaruhi perkembangan ataupun tidak akan mempengaruhi proses pendidikan. Jadi memang semua harus berjalan secara holistik. Jadi Ki Hajar Dewantara sudah menuliskan secara detail dan lengkap, bahkan sampai pada ranah keluarga juga sudah disinggung oleh Bapak KHD. Jadi memang pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan dari berbagai unsur, termasuk keberhasilan pendidikan yang pertama, yaitu di lingkungan keluarga. Mungkin Bu Mulik bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Jadi di sini tadi saya mengambil kesimpulan memang faktor eksternal itu tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi ketika di lingkungan sekolah dalam sebuah komunitas itu pastinya harus ada filter yang kita lakukan. Nah, di mana paling tidak itu guru itu adalah sebagai role model. Jadi harus memberi contoh yang baik. Ngapunten, ketika saat ini ada bapak ibu guru yang merokok, bapak guru yang merokok, nah insya Allah tidak jauh beda dengan anak-anaknya. Jadi ayolah kita sama-sama menjadi role model untuk anak didik kita seperti itu. Dan juga melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi budaya-budaya baik yang sudah ada di sekolah, ayo kita tingkatkan, kita lanjutkan seperti itu. Baik, mungkin menambahkan sedikit. Monggo, ya, silakan Pak. Penguatan karakter, apalagi kita tahun-tahun ini kita diajari kurikulum merdeka bahwa ada profil pelajar Pancasila. Mungkin akan ada materi-materi yang akan kita bahas setelah ini. Tetapi pada saat ini kita juga mengetahui bahwa penguatan karakter sangat dibutuhkan kepada peserta didik. Nah, kita sebagai guru atau pendidik juga harus memahami itu. Saya setuju bahwa bimbingan dari keluarga, ya bimbingan dari keluarga itu juga harus diperhatikan, ya Bapak Ibu orang tua yang mempunyai anak-anak, tidak hanya sekolah, ya sekolah itu hanya berapa jam sih sekolah itu ya, tetapi peran orang tua, kemudian peran lingkungan yang mungkin kondusif ya, dan sekolah yang membiasakan kegiatan-kegiatan yang baik atau budaya positif itu terus kita gaungkan dan ingatkan kepada anak-anak, biar pengaruh-pengaruh itu paling tidak kita bisa meminimalisir ya, kemudian bisa berbuat sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Itu. Baik, terima kasih, jawaban sangat luar biasa sekali dan semoga memang sudah sesuai berkenan ya di hati dengan penanya. Jadi memang untuk faktor eksternal tetap bisa dikawal, tetap bisa ditanggulangi dengan filosofi KHD yang tadi kita sampaikan. Baik, sebagai closing statement, di sini adalah tak lupa Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita adalah beliau berfilosofi bahwa guru ibarat sebagai petani dengan sistem Among menjadikan anak berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman di Pusat Lingkungan Belajar. Bersemboyan kepada Pratap Triloka yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Baik teman-teman sahabat yang luar biasa, demikian untuk perbincangan kali ini. Jangan lupa tonton terus kami, kita akan menyajikan tema-tema yang baru di podcast berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Semanggi Surabaya. Semanggi, semangat berbagi Surabaya. Di profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, akhlak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi Recording mempersiapkan stopped. nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini.